dulu nih, Saya dihadirkan. Zuma kena KPR ini, curhat. Syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat, berarti kan saya dituduh murtad. Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati, dengan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Malah saya diajarin, Bang, maaf ya Bang, iya, dalam situ ada guru-guru kita, terus apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati kalian? Apa kata beliau? Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwasanya, ya, Abang harus bersyahadat. Ya sudah, saya bersyahadat, apa susahnya? Tiap hari saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka lantas mengatakan, oh, Islam lagi, Muslim lagi, nggak murtad rupanya. Buktikan bahwa kematian baginda Muhammad itu ditunda dalam tanda kutip dalam waktu 3 hari karena wujud kecintaan kah, atau karena memang ada faktor politis yang hingga sahabat-sahabat Nabi menunda? Ini suara syahadat. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jasadnya itu tetap suci, tidak berubah dan tidak ditimpa kerusakan. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari di sahihnya nomor 3697 dari Siti Aisyah. Di situ dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667, itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilaf. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Iya, yang saya maksud itu, sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4 187. Sorry. Nah itu udah dibenerin, perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di mute. Mana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya, 4187. Masalah beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada 2 orang atau salah satu dari 2 orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Tidak bisa. Oke, sudah. Nah, sekarang coba dengan terang benderang dulu kita berdiskusi juga. Dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak karena apa? Jawab dulu. Ya, karena Allah itu ahad. Tidak Oke, itu aja. beranak, tidak diberanak. Tidak Oke, diberanak. sekarang konfirmasi ya. Sekarang konfirmasi ya, Bang Juma ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena ada 3 alasan. 1, karena dia ahad, kulullahu ahad. Yang kedua, karena dia tidak beranak. Yang ketiga, karena dia tidak diperanakkan. Benarkah? Yes. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan karena jomblo. Di mana tertulis? Oke, kita lihat di dalam Al-An'am ayat 101 ya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Terus? Yaitu Masalahmu dia gimana? tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Karena dia ahad, kan udah dijawab tadi. Bukan karena nggak punya istri. Karena dia ahad. Sudah aku bilang tadi Juma, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad. Iya, betul. Karena tidak beranak. Oh, tidak punya keturunan dan seterusnya. Itu jawabannya. Tanyakan Juma. Mengerti, cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya. Apalah yang kutanya coba? Apa yang kutanya coba? Kaulah dulu yang mengurai pertanyaanku, kau yang menjawabnya. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Bukan itu yang kutanya.
Yang Apa yang- tanya adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak punya anak? Kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak punya anak? Jawabannya karena Allah tidak punya istri. Udah dijawab. Punya istri kan? Iya, betul. Oke. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya sudah. Ya Oke. sudah. Oke, giliran saya bertanya, boleh? Oke. Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan. Ini mantap. Kenapa Yesus tidak punya anak? Dia udah punya istri lah. Hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Siapa itu Ustaz? Ada Siapa? orang yang mengatakan bahwa Rahasia lah hujan, nanti. adanya hujan Nanti itu katanya. dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Kufur kau. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menentukan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, Nah itu kan bukan karena bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu karena uap panas kemudian turun hujan untuk menghilangkan apa? Masih banyak nih percaya kepada ceramah Allah yang lucu. menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Onta itu bisa nggak minum 14 hari, tahan nggak minum di padang pasir 14 hari, itu onta. Sebab onta diciptakan dari jin. Onta itu dari jin, bukan dari binatang biasa. Makanya onta itu tahan panas. Afala yang dia udah panas gitu. apakah orang kafir belum memperhatikan? Dengar kutu Tidak kaki. memperhatikan dari mana onta diciptakan. Dalam tafsir Jamal diceritakan khuliqat min jin. Itu onta diciptakan dari jin. Semua binatang kalau jalan kepalanya ke bawah begini. Iya. Nah, terus dia ketika dia kembali ke surga bagaimana? Dia itu kembali seperti itu lagi ya. Firman itu memangnya kapan berubah dari air ke es batu, sehingga es batu kembali ke air. Firman itu kan tetap selama-lamanya. Firman itu. Gimana dia mau kembali lagi? Memang sebelumnya dia kemana? Berubah jadi apa? Kan gak ada yang berubah. Firman itu mengambil kodrat manusia ini, saya di Firman, saya ambil. Ya saya tetap ini dengan dua kodrat. Makanya Yesus itu kan dikatakan memiliki dua kodrat. Kodrat Allahnya itu mau kembali kemana emang dia seperti itu? Oh iya. Kan dikatakan dia kembali lagi. Loh kembali lagi apa? Yang terangkat itu adalah apa? Kemanusiaannya yang sebelumnya memang tidak ada bersama-sama dengan sang Bapa. Yang bersama-sama dengan sang Bapa itu kan sama. Aku dan Bapa satu. Yesus selalu berkata aku dan Bapa satu, yaitu itu dia menuju kepada kodrat ilahinya. Allah bukanlah manusia. Hakikat kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Hakikat kemanusiaannya itu adalah pengantara kita. Karena Esa Allah itu Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Hakikat kemanusiaannya seperti itu. Makanya dia dikatakan dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya kemanusiaannya. Oh iya benar. Dia adalah tunas Daud yang mewarisi tahta Daud, itu merujuk kepada kemanusiaannya. Oh keilahian dia Allah tetap selama-lamanya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sepanjang segala abad. Firman itu satu di dalam Bapa dan tidak pernah kayak saya ini. Saya terus-terusan mengutus suara saya sampai ke orang, tetapi suara saya itu tetap ada di dalam diri saya, tidak pernah berubah, tidak pernah habis, tidak pernah berpisah dari hakikat kemanusiaan saya yang satu itu. Iya. Ini iya benar tadi kan kakak bilang tadi ketika di sebelah kanan Allah maksudnya. Itu yang masih bingung saya kak. Gini maksudnya ketika dia kembali ke surga di sebelah kanan Allah itu maksudnya gimana? Ada dua orang atau satu dia kembali ke firman-Nya lagi, ke ilahiannya gitu? Dua orang yang mana? Kan dibilang satu, yaitu Bapa dengan firman dan rohnya. Kemanusiaannya itu yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tahta itu yang manusiaannya karena dia raja.
Oh, berarti kemanusiaannya yang itu yang sebelah kanannya maksudnya gitu. Ya, dia yang bertahta. Karena kan ini barusan dari tadi ya ayatnya ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Nanti yang kita saksikan di sorga yaitu kemanusiaannya Yesus. Emang kita bisa melihat keilahiannya? Nggak pernah bisa. Iya, iya, iya. Oh. Jadi apa yang mau berubah kembali di pikiran kalian itu firman itu berubah jadi apa? Nggak ada. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Dalam kemanusiaannya berdiam seluruhnya kepenuhan keilahian. Kolose 2 ayat 9. Oh, berarti keilahiannya itu tetap jadi yang sebelah kanan maksudnya itu Yesus itu nanti yang kita lihat begitu. Ketika kita 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja. Itu merujuk kepada kemanusiaannya, Yesus Kristus, yang karena Dia kita hidup. Itu jelas ayatnya. Satu Allah, satu Tuhan. Tuhan itu merujuk kepada kemanusiaannya. Iya, iya, iya. Kalau keilahiannya itu satu di dalam Bapa. Makanya Yesus selalu berkata, aku dan Bapa satu. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan. Berarti keilahiannya kan kita nggak bisa lihat kan? Berarti yang kita lihat nanti pas di surga itu kan kemanusiaan gitu. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Kemuliaan hanya baginya. Yohanes 1 ayat 18. Allah itu tidak bisa kita lihat, tetapi firman yang ada di dalam pangkuannya, anak tunggal yang ada dalam pangkuannya, Dia yang menyatakan. Itu dalil-dalil. Oke, siap. Oh iya, ya jelas sih. Itu yang saya ragu, agak bingung selama ini sih, agak karena ketika dikatakan sebelah kanan Allah, tapi saya udah paham sih ketika Kak Agatha udah jelasin. Terima kasih banyak. Ya, jadi banyak ya yang mengerti Tritunggal, tetapi mereka tak mengerti Kristologi itu orang banyak. Mereka monofisit. Jadi mengira ya Yesus itu cuma satu kodrat. Firman itu yang satu kodrat. Kalau nggak Allah aja, ya manusia aja. Kalau nggak manusia aja, ya. Jadi Tritunggal monofisit itu banyak. Saya sering lihat. Jadi mereka tidak benar-benar memahami Kristologi itu seperti apa. Makanya selalu bertanya-tanya, loh, berarti ada dua tahta, padahal ada satu tahta. Berarti kita mengenal Allah itu kan lewat firman-Nya ini kan yang menjadi manusia kan? Itu intinya kan? Tentu. Wah, oke, siap. Ibrani 1 ayat 1. Tapi kenapa umat ini ya, Kak? Umat sebelah ini, kenapa mereka nggak percaya kalau Tuhan itu Maha Kuasa loh? Ketika Tuhan itu mau menjadi manusia, kenapa mereka nggak percaya? Itu saya bingung kok, padahal kan Tuhan itu Maha Kuasa loh. Kok bisa mereka itu nggak percaya dan membatasi kuasa Allah itu? Padahal kan udah tahu kan Allah itu kan Maha Kuasa, mau jadi apapun kan bisa. Hal tentang kerajaan surga itu hanya diungkapkan oleh Tuhan Yesus bagi yang memiliki hikmat. Bagi mereka yang tidak diberikan hikmat, mereka akan melihat semua ayat-ayat itu sebagai perumpamaan. Yesus sudah mengatakan, ada selaput yang menutupi mereka, ada selubung yang menutupi mereka. Iya. Kalau mereka masih mengerti dan percaya, ya semua jadi Kristen lah, mau gimana? Iya benar Kak. Saya juga bingung ketika dikatakan, pernah saya tanya begini, apakah Allah itu Maha Kuasa? Katanya iya. Saya bilang, ketika Allah itu mau menjadi manusia atau melalui wujud manusia bisa nggak? Katanya nggak bisa. Lah, di mana Maha Kuasanya di situ? Ya, katanya ya mana mungkin Allah menjadi dari yang tinggi menjadi rendah. Waduh, kan saya juga berpikir, kan Tuhan itu Maha Kuasa, mau menjadi apapun kan itu membuktikan bahwa Dia itu Maha Kuasa. Tapi kenapa kita sebagai manusia membatasi kuasanya gitu? Katanya nggak mungkin lah manusia itu menjadi manusia. Waduh, saya pikir ini gimana sih? Oke lah. Oh, siap. Oke Kak, itu aja yang tadi ini saya agak bingung dikit ya. Terima kasih atas. Ya, thank you.
Jadi simpelnya gini ya, bagi mereka Allah itu ya sesuatu yang kurang tinggi. Kenapa saya katakan bagi mereka Allah itu sesuatu yang kurang tinggi? Karena Allah itu bagi mereka tidak mungkin merendahkan diri. Logikanya hanya yang maha tinggi yang bisa merendahkan. Dari mana Musa tahu bahwa hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari kedua Tuhan menciptakan ini, hari ketiga Tuhan menciptakan ini. Sedangkan Musa saja di masa penciptaan itu ataupun manusia di masa penciptaan diciptakan di hari yang terakhir. Lalu dari mana Musa tahu? Itu pertanyaan yang pernah mereka tanyakan sama aku, Kak. Tetapi aku agak bingung gitu menjawabnya, Kak, karena di kampus memang belum pernah kutanyakan gitu kepada dosen, Kak. Bolehkah Kakak memberikan respon Kakak tentang hal tersebut? Terima kasih, Kak. Iya, karena Allah mewahyukan itu semuanya kepada Musa. Kan Allah bertemu. Tentu Allah memberikan penglihatan itu kepada Musa. Kalau yang masalah saja Tuhan bisa beri pengetahuan atau penglihatan kepada Musa, loh bagaimana Yohanes? Yohanes lebih jauh lagi, coba baca kitab Wahyu. Dia menceritakan bahwa malaikat itu jatuh dari langit, sang bintang timur itu. Ini Musa ini terlalu muda menurut saya. Tetapi Yohanes, bayangkan Yohanes yang ada 1500 tahun setelah Musa, di situ Allah memberi wahyu kepada Yohanes. Coba kalau dibacanya, Kak Inka coba baca Wahyu yang setan engkau ular tua, naga, iblis ya, ular tua telah jatuh dari sorga. Yang Mikael itu berperang melawan iblis, Satan yang membawa sepertiga dari bintang. Itu jadi bagaimana Musa belum lahir tetapi sudah menceritakan itu karena Musa diilhami, diberikan wahyu kepada Allah. Oke, Kak, baik, terima kasih, Kak. Terus bolehkah sekali lagi saya bertanya, Kak? Pertanyaan yang kedua, pernah juga ditanyakan orang sama saya kan, Kak, tentang pada awalnya kan waktu gini, Kak, dari dosen saya mengatakan bahwa sebelum dunia diciptakan maka para malaikat ada bersama Bapa di sorga. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan orang kepada saya, Kak, lalu siapa sebenarnya ataupun kedudukan siapa sebenarnya yang paling tinggi antara malaikat dengan manusia? Itu yang saya bingungkan juga untuk menjawab pertanyaan mereka, Kak. Oke. Malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah. Tetapi malaikat itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Makhluk yang lebih tinggi itu adalah manusia. Coba kakak baca Ibrani 2 ayat yang ke-15. Sebab bukanlah malaikat-malaikat yang Dia kasihi, melainkan keturunan Abraham. Jadi yang memiliki kemuliaan yang hampir sama seperti Allah, itu adalah manusia. Makanya coba kakak baca ya. Kejadian 1 ayat 26-27 dicatat ya. Marilah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Gambaran Allah, rupa Allah, itu kita miliki. Makanya nanti kita setelah mati, yang percaya kepada Kristus, kita dimuliakan dan diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi manakah yang lebih mulia? Ya tentu manusia. Itu dia. Oke, Kak. Satu lagi aja, Kak. Setelah ini saya turun. Kemarin saya kan sering nih masuk ke live Kakak, melihat ataupun mendengarkan tentang pertanyaan orang-orang kepada Kakak. Dan yang dosen saya katakan, Kak, disinilah terjadi kebingungan menurut saya, karena kemarin teman saya pernah bertanya kepada dosen, Pak, apakah ketika nanti kita di surga kita saling mengenal? Lalu jawaban dosen saya katanya tidak. Sedangkan kemarin jawaban Kakak yang saya dengarkan bahwa di surga nanti kita akan saling mengenal. Itu. Terima kasih, Kak. Maaf, Kak, suaranya nggak kedengaran, Kak, nggak ada. Oh, sorry. Oke. Kemarin itu saya udah kasih dalilnya ya kan. Yang tentang, coba kamu baca Matius 10 ya. Markus 16. Di situ kan ada seorang kaya dan seorang miskin yang bernama Lazarus. Mereka sudah mati,
Yang satu dituntun malaikat menuju Firdaus, yang satu dituntut oleh iblis untuk ke Tartarus. Dan mereka saling mengenal. Orang kaya itu melihat, oh ternyata si Lazarus ini berada di pangkuan Bapak Abraham. Dia mengenali di situ. Dan si Lazarus juga mengenali orang kaya itu yang di ini. Tunggu ya. Ada kemarin itu datanya. Bentar. Saya kalau nggak salah itu. Nah ini Lukas 16 ayat 19 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Saya masuk aja kedua-dua. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara dan dia memandang ke atas. Dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini sama-sama sudah mati. Di sini Lazarus melihat. Orang kaya itu pun melihat. Jadi siapa bilang kita tidak saling mengenal? Lalu Kak, bukankah kita nanti gini, kan kita mati, tentu roh kita kan berada di satu tempat yang dosen saya mengatakan, atau pangkuan Abraham itu adalah tempat-tempat orang-orang yang percaya menanti-nantikan Yesus untuk mengubahkan tubuh kita di hari kebangkitan. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ini kan sudah jelas. Yang satu dibawa. Jadi nama tempat penantian nanti, alam penantian nanti setelah kita mati itu namanya Hades. Ada dua. Di sini yang percaya, di kiri itu yang namanya Tartarus. Yang satu lagi itu namanya Firdaus. Tartarus itu untuk orang-orang yang tidak percaya, yang dituntut oleh iblis menuju kepada neraka. Itu berandanya neraka. Yang satu berandanya dari surga. Keselamatan itu belum penuh kita dapatkan. Kenapa? Karena nanti kita akan menantikan Yesus datang kedua kali untuk membangkitkan kita semua, baik yang ada di Firdaus maupun yang di Tartarus. Yang pertama sekali yang dibangkitkan adalah Firdaus. Roh kita disatukan kembali dengan tubuh kita, lalu diubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Kristus. Itu dalilnya Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk dihakimi lalu dibinasakan selama-lamanya. Nah itu. Jadi semua orang yang sudah dari neraka itu tidak bisa lagi kembali ke surga. Tidak ada jalan lagi bagi mereka. Makanya untuk orang-orang yang di bawah ini, dikira mereka nanti di neraka, kita lihat aja nanti. Maaf. Karena kita semua yang sudah di Tartarus atau di Firdaus itu tidak bisa berubah tempat. Kita semua masuk sebagian kita gitu. Dan itu tidak akan begini. Dan masalah soal tidak mengenali ya. Tidak mengenali. Kristus Yesus itu sudah mati dan bangkit. Apakah Yesus mengenali murid-muridnya? Mengenali. Apakah Lazarus juga setelah dibangkitkan tidak mengenali keluarganya? Mengenali. Jadi nggak ada dasar yang mengatakan kita mati nanti tidak saling mengenali. Itu salah. Tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan saling mengenali. Jadi seperti itu nanti kebangkitan itu. Yang percaya dan tidak percaya semua dibangkitkan. Yang percaya itu untuk diberi kemuliaan. Yang tidak percaya itu untuk dihakimi lalu dibinasakan. Kebinasaan itu adalah apa? Menderita selama-lamanya karena mereka jauh dari Allah. Oke Kak, maksud saya Kak, yang menjadi kebingungan menurutku tentang itu tadi Kak. Kalau kita kan nanti dibangkitkan ketika Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya, kan begitu yang Kakak bilang tadi kan? Yang saya bingungkan tentang Lazarus yang sudah masuk surga dan orang kaya yang masuk neraka. Belum ada surga di sini, belum ada surga. Jadi pangkuan Abraham. Oke. Oh iya Kak. Terima kasih ya Kak telah membantu. Karena gini, banyak orang mengira surga itu tempat. Surga itu adalah keadaan di mana kita kembali ke fitrah kita, kembali ke kodrat kita. Kita ini menyatu dengan Allah. Jadi surga itu adalah Allah. Aku telah berdosa kepada Bapa, aku telah berdosa kepada surga. Jadi di mana Allah itu berada? Kita berada bersama-sama dengan Sang Bapa, itulah surga. Keadaan menyatu dengan Allah. Jadi bukan artinya surga itu tempat. Firdaus itulah yang dinamakan tempat sementara. Karena tempat kita nanti adalah di bumi yang baru dan langit yang baru. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak telah menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Baik. Ada lagi Kak Inka? Gak apa-apa, nanti sini aja kalau misalnya saya bisa jawab, saya bisa jawab. Nanti saya DM Kakak. Boleh. Terima kasih ya Kak.
Iya kak, terima kasih kak. Ya, Tuhan berkati.